Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ustazah. Ustazah. Kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Khair. Wal'an. Qobla nabda udarsan al'an. Hayya bina naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, di sini Ustazah akan menampilkan PowerPoint-nya ya. Nah, silahkan teman-teman untuk join terlebih dahulu di Ustazah tampilkan. Kalau yang menggunakan handphone, silahkan boleh langsung di scan barcode ya, supaya langsung join. Untuk yang belum, 12982. Ya, kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, sebelum banyak yang join, ada yang pernah Ustazah. Teman-teman boleh menggunakan. Nah, ini yang sudah join Ustazah akhiri dulu ya. Nah, ini kode kelas yang baru. Jadi sebelum join silahkan teman-teman input nama menggunakan teman saja ya. Lampirkan nama, lampirkan kelas, kemudian nama teman-teman. Kenapa sih Ustazah harus disesuaikan? Nah, supaya nanti saat Ustazah merekap nilai teman-teman, ya, jadi Ustazah nggak bingung nih filternya, karena alhamdulillah sudah berkelas ya, insya Allah. Ya, silahkan baru 30 peserta, di Zoom ini ada 76 ya, ada Ustazah Hilma dan Ustazah Cici, berarti kita tunggu sampai 74 peserta nih yang join teman-teman. Tafadholi bisur'ah ya, silahkan segera ya. Sampai 74. Nah, untuk yang baru bergabung, ini sepertinya partisipannya bertambah, ya. Ustazah, Afwan kok di saya error ya? Error, man hazihi Afwan? Syabila. Coba boleh di-refresh lagi, Bil? Oke, Ustazah. Ya. Di teman-teman yang lain nggak ada kendala ya? Nggak ada, Ustazah. Alhamdulillah. 1 menit lagi ya, kita tunggu teman-teman sampai 77 peserta, 75 berarti ya. Nah, baru 65, masih ada 10 orang lagi yang join. Insya Allah kalau teman-teman sudah bergabung di kelas poin ini, walaupun nanti terpental dari Zoom atau bagaimana, insya Allah masih bisa mengikuti ya teman-teman. Delapan orang lagi. Ya, sambil kita lanjutkan ya, alhamdulillah sudah ada 66 yang join. Semoga yang belum bisa segera join ya teman-teman. Kita mulai agendanya pada hari ini. Baik, ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyah li fasil asyirah ulumul ijtiyah ya. Ahlan wa sahlan di kelas 10 IPA dan IPS ya. Lil akhwat, afwan tertinggal. Untuk akhwat, ma'i ya Ustazah Hilma Akbari Amrida. Khair, ayuhal asdiqo, wal'an hadza kana soal wa huwa ma ahdafukum ya. Di sini Ustazah memiliki pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu ma ahdafukum. Man ta'rif ma makna ma ahdafukum? Ahdaf ya. Nah, di sini Ustazah akan mulai buka ya teman-teman. Alhamdulillah sudah ada 69 orang yang join. Nah, di sini Ustazah akan membuka pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Ma'ahdafukum ya. Ahdaf itu artinya tujuan. Jadi silahkan teman-teman menuliskan tujuan pembelajaran teman-teman di pagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah nih di hari Senin kita memulai pelajaran dengan bahasa Arab ya. Walaupun cuacanya mungkin mendung-mendung. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Kita lihat ada yang sudah menjawab. Ada yang sudah bisa mengetikkan jawabannya? Bisa, Ustazah. Bisa ya? Di layar Ustazah masih pending soalnya. Nah, alhamdulillah sudah muncul yang menjawabnya. Masya Allah ya, mendapat ilmu baru, menuntut ilmu. Lianna tolabul ilmi fardotun dan mengarang dalam bahasa Arab tujuan hari ini
Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah ada 26 orang yang menjawab. 30. Ya. Menambah ilmu bahasa Arab, menuntut ilmu wawasan agar bisa bermanfaat di masa depan, mendapat ilmu baru. Bisa mengerti apa yang dibaca saat membaca Al-Quran, Masya Allah ya. Insya Allah akan lebih mudah ya teman-teman kalau kita sudah paham sedikit tentang bahasa Arab ini agar mendapat berkah di pagi hari. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu baru. Alhamdulillah sudah 60 peserta yang menjawab ya. Ustazah akhiri untuk pertanyaan pertama. Ini Ustazah tutup. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah menjawab. Selanjutnya, di sini ada, tadi Masya Allah ya, teman-teman tujuannya bermacam-macam. Mudah-mudahan tujuan tadi yang sudah dituliskan teman-teman insya Allah bisa terwujud nih ya setelah kita belajar bahasa Arab ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan hal ta'riful kalimah ya. Ini pertanyaannya tentang bahasa Arab ya, teman-teman. Apakah teman-teman mengetahui apa itu kalimat? Nah, kalimat di sini dalam bahasa Arab ya. Hal ta'riful kalimah. Nah, silahkan teman-teman boleh menjawabnya di pertanyaan berikut ya. Waktu hiadaki kota ini waktunya 2 menit. Silahkan boleh dituliskan. Terserah teman-teman menuliskan, insya Allah memahami beberapa ya. Kalimat, apa itu kalimat? Apakah yang teman-teman ketahui tentang kalimat? Betul, kalimat adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kumpulan kata mungkin ya teman-teman. Nah betul, kumpulan kata. Kalimat gabungan antara para kata. Betul. Coba ya, ini kebanyakan tentang bahasa Indonesia. Oh, alhamdulillah sudah ada yang jawab tentang bahasa Arabnya. Itu ada isim, fi'il, huruf. Ada lagi kata demi kata, gabungan kata. Betul. Gabungan dari beberapa kata yang memiliki sebuah makna, kumpulan kata. Wah, jawaban terbanyak ini ada kumpulan kata ya. Ada 8 orang yang menjawab kumpulan kata. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita cek jawaban teman-teman ya. Gabungan huruf dalam bahasa Arab berarti jadi apa tuh? Jadi kata ya teman-teman. Gabungan huruf dalam bahasa Arab. SPOK. Kumpulan kata-kata. Kita lihat sudah berapa orang yang jawab. Nah, 50 orang yang menjawab ya. Kumpulan kata. Isim, fi'il, huruf, SPOK. Nah, alhamdulillah sudah banyak ya jawaban dari teman-teman. Di layar teman-teman kelihatan nggak jawaban yang tampil yang sudah teman-teman ketikkan tadi? Tampil ya? Alhamdulillah. Nah, baik, di sini terbanyak ya yang menjawab adalah kumpulan kata nih. Yang menjawab kumpulan kata ada 11 orang. Apakah iya kalau di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kumpulan kata? Nah, kita akan mengetahuinya setelah kita belajar hari ini ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini ada yang menjawab tadi yang tepat ya, hampir tepat nih. Pembagian ini sudah ada yang menyampaikan, ada isim, fi'il, ada huruf. Kemudian tadi kalimat kalau dalam bahasa Arab adalah kata. Nah, jazakillah khair wa barakallah hadza yang menjawab ini ada Najma. Barakallahu fiik, Najma ya. Betul, kalimat kalau dalam bahasa Arab adalah kata, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman masih banyak kalimat itu berarti kumpulan kata-kata gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia betul seperti itu. Nah, ketika dalam bahasa Arab, konteks kita terkait bahasa Arab, kalimat itu di sini adalah kalau dalam bahasa Arab adalah kata ya. Jadi kumpulan huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, baik, kita lanjutkan. Jazakumullah khair teman-teman atas jawabannya. Alhamdulillah ya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Hari ini ya, di pagi hari ini boleh teman-teman di sini tuliskan satu kata, cukup satu kata yang terlintas di pikiran kalian saat ini. Silahkan. Semangat. Alhamdulillah ya. Sepi ya di rumah.
tujuan, keren, ngantuk. Nah, gimana caranya biar hari ini kita tidak ngantuk ya di cuaca yang sendu-sendu kayak gini nih. Belajar pagi, keren. Gak boleh ngeluh pokoknya ya, semangat ya. Tidak boleh mengeluh, betul, belajar. Kitabun. Wah, ada yang sudah terpikirkan ke bahasa Arab nih ya. Daring, lapar. Ini yang lapar belum sarapan. Asikin. Ya, betul ya. Bete. Es krim, dingin. Wah, Masya Allah nih. To'am. Memakna to'am makanan ya teman-teman. Nih, kayaknya teman-teman banyak yang lapar ya pagi-pagi kayak gini. Semangat belajar, migrain, Zoom, Masya Allah. Hiks. Kenapa ini yang Hiks? Kemudian Najah. Di sini ada nggak boleh ngeluh ya. Nih kata clearing teman-teman, kita nggak boleh mengeluh nih. Wah, paling banyak ternyata yang menjawab belajar ada 8 orang. Insya Allah nih yang menjawab belajar sudah benar-benar fokus ya, sudah benar-benar mengumpulkan niatnya untuk belajar kita hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ada badminton yuk, nah tuh diajakin badminton, mendung-mendung kayak gini, boleh nanti setelah pembelajaran ya. Kemudian siapa lagi di sini jawabannya? Semangat ya teman-teman, nih semangat cukup terbanyak juga ya, ada 4 orang yang menjawab semangat. Zoom, semangat, ngantuk, belajar, sekolah. Wah, Masya Allah ini sangat relate ya semuanya antara teman-teman harus belajar, harus sekolah, tetapi gangguan-gangguannya itu diantaranya itu ngantuk ya. Nah, itu semua bisa teratasi nih kalau misalkan teman-teman semangat terus ya, supaya kita mencapai tujuannya. Ya, baik, Alhamdulillah, jazakillah khair, jazakumullah khair, saya akan tutup. Nah, sudah setelah tadi teman-teman menuliskan apa yang sudah lampirkan di sini ya oleh Ustazah, Masya Allah, mudah-mudahan kalimat-kalimat baiknya, kalimat-kalimat positif vibes-nya bisa teman-teman segera rasakan. Nah, yang tadi menuliskan masih ngantuk dan yang sebagainya, mudah-mudahan itu bisa kita buang ya. Kita sudah tahu nih bahwa ada kata tersebut yang mengganjal di pikiran kita gitu ya. Nah, kita harus berusaha lebih jauh juga untuk menghilangkan itu dari diri kita ya teman-teman. Kita buang segala yang negatifnya tadi, kalimat-kalimat negatif tadi, kemudian kita serap segala yang positifnya ya. Insya Allah gitu ya, karena di pagi hari ini supaya kita bisa lebih siap bukan hanya dalam belajar aja ya, tetapi melaksanakan kegiatan sepanjang hari kita ini ya. Khair, alhamdulillah, jazakumullah khair teman-teman. Nah, di sini ya, tadi kita akan membahas tentang yang sudah dijawab tadi oleh Najma ya. Apa itu kalam, ta'riful kalam wa aqsamuhu ya. Pengertian kata dan pembagiannya. Jadi betul ya teman-teman, tadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia mungkin kita ketahui bahwa kalimat itu hanya satu ya. Kalau kalimat itu satu, jadi kalau jamaknya atau banyaknya itu menjadi kalam teman-teman ya. Nah, itu adalah kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kita familiar kata, bahwa kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Nah, kalau dalam konteks bahasa Arab ternyata kalimat itu beda artinya dengan yang kita kenal di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata, afwan kalimat itu adalah kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu merupakan kata ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di sini Ustazah sudah melampirkan video pembelajaran ya. Nanti insya Allah mungkin teman-teman bisa sewaktu-waktu mengecek pembelajaran ini. Boleh dicek juga di YouTube-nya SMA ya teman-teman. Itu alhamdulillah Masya Allah sudah banyak juga video pembelajaran yang dibuat oleh Ustadz-ustadzahnya ya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti pembelajaran boleh sesekali dicek ke YouTube-nya SMA Ummul Qura. Sebentar ya, Ustazah share videonya dari layar dari komputer ya teman-teman. Ustazah akan stop share terlebih dahulu.
Sudah terlihat videonya? Sudah Ustazah. Sudah ya, Khair. Kita mulai videonya. Silahkan boleh disimak materinya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan. Idar jalo bahasa Arab ya. Beliau fadil ajra di madrasatul Ummul. Kita akan membahas tentang kalam dan pembagiannya. An ta'riful kalam wa aqsamuhu. Ma huwa kalam? Ada yang tahu apa itu kalam atau kata? Al-kalamu huwa lafzu al-murakkabul mufidu bil wada'i wa hiya tanqismu ila salasatin aqsam wa ismu wa fi'lun wa harf. Ya, jadi kalam atau kata adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah dengan bahasa Arab dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada isim atau kata benda, kemudian ada fi'il atau kata kerja, dan yang terakhir ada huruf. Jadi kalau biasanya kan dalam bahasa Indonesia itu banyak kata serangan dari bahasa Arab ya teman-teman. Nah untuk kata di sini ya, yaitu kalimat berbeda dengan kalimat atau kalam dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu berbeda artinya dengan kalam atau kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan kita ketahui susunan kata-kata ya. Nah kalau dalam bahasa Arab kalam atau kalimat merupakan kata. Contohnya seperti apa dan pembagiannya bagaimana? Nah berikut awal yal ismu. Baik, mahwa ismu. Al-ismu huwa lafzu yadullu ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zamanin. Ya. Jadi isim atau kata benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Al-misal, contohnya ya Muhammadun masyari'un wa kitabun hiwayah qahirah. Muhammad ya, artinya Muhammad yaitu nama orang. Syari'. Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya di ta'aruf ya. Ada syari'. Syari' itu jalan ya, teman-teman. Jelas jalan itu walaupun benda mati berarti dia termasuk ke bagian isim. Kemudian ada kitabun. Makna kitabun. Sahih, kitabun hiya buku, hiwayah, Qahirah itu Kairo ya teman-teman, nama kota. Wa ghairi dzalik, dan masih banyak lagi isim-isim yang lainnya. Asani yang kedua, di sini ada al-fi'lu. Mahwa fi'lu, apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa lafzu yadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Kalimah fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Jadi kalau tadi isim tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il ini dia terikat dengan waktu. Maksudnya seperti apa? Ini maksudnya itu kata kerja ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita sebut verb. Sama halnya ada verb 1, verb 2, dan sebagainya ya. Ada past tense, ada present tense, dan yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada istilah seperti itu teman-teman. Yang pertama di sini contohnya ada kata zahaba, yazhabu, wa tazhabu. Nah, ketiga kata ini walaupun bentuknya mirip, tetapi memiliki makna yang berbeda-beda. Kita mulai dari kata zahaba. Zahaba di sini artinya adalah sudah pergi. Kemudian yang kedua ada yazhabu, sedang atau akan pergi. Nah, tadi kalau yang zahaba sudah ya, ini disebut fi'il madi atau past tense kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada kata yazhabu, sedang atau akan pergi ya. Cirinya di awalnya ditambahkan huruf ya, nah maka dia berubah menjadi fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Contoh lainnya seperti sekarang nih teman-teman, kita sedang belajar ya. Kalau kita sedang belajar berarti fi'il atau kata kerja yang kita gunakan fi'il madi atau fi'il mudhari. Ya, berarti kita menggunakan fi'il mudhari ya, kata kerja
kita sedang belajar. Berarti menjadi nadrusu ya, dari kata asalnya fi'il madinya itu adalah darosa, sudah belajar. Kemudian yadrusu, dia sedang belajar. Nah, karena kita ini lagi belajar nih rame-rame, maka kita ganti jadi nadarusu. Kami sedang belajar ya. Baik, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir di sini ada harf ya, al-huruf, yaitu huruf. Madalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti bila bersama kata lain. Jadi huruf ini dia memiliki arti yang berfaedah, yang jelas kalau misalkan disandingkan dengan kata lain. Contohnya di sini ada kata min. Ma makna min? Ya, min artinya dari. Kemudian ada ila, ke, fi, di, lan, lam, an, inna, wa ghairi dzalik. Ya, cek. Assalamualaikum. Afwan, Ustazah terpental ya teman-teman. Iya Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, videonya sudah jelas teman-teman tadi? Terdengar jelas nggak tadi videonya, penjelasan di videonya? Suaranya Afwan putus-putus. Suaranya putus-putus ya, Putus ya? Ustazah tadi suaranya nge-lag. suara Ustazah. Iya. Iya, sudah. Khair, alhamdulillah. Sekarang sudah jelas? Jelas Ustazah. Jelas ya. Nah, gimana tadi teman-teman videonya tersampaikan jelas nggak? Atau putus-putus juga ternyata videonya? Putus-putus gitu. Potong. Ya. Putus-putus. Putus-putus ya, ya. Baik. Nah, tadi mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan terkait kalam ya di video tersebut. Nah, ini akan kita bahas kembali terkait kalam ya teman-teman. Nah, tadi mungkin ada yang sudah menjawab pengertian kalam dan yang lainnya ya. Malah ada yang sudah menyebutkan juga pembagian tadi isim fi'il huruf di kalimat di pertanyaan awal kita. Teman-teman di sini sudah ada yang masih ingat ya pelajaran tentang kalam ini. Nah, di sini akan kita lanjutkan, lanjutkan. Nah, ini ya tadi teman-teman kalau secara istilah ya penjelasan kalam di sini Ustazah mengutip dari kitab Jurumiyah ya. Biasanya nih yang teman-teman pondok pasti pernah belajar kitab Jurumiyah ini. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabul mufidu bil wada'i ya. Kalam atau kata, nah di sini saya sudah melampirkan terjemahnya, adalah lafaz yang potong lagi. terpotong lagi. Ya, sebentar ya Ustazah ganti internetnya dulu teman-teman. Cek, insya Allah sudah lebih jelas ya teman-teman, sudah jelas? Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Afwan karena sinyalnya agak bermasalah pagi ini. Nah baik, di sini tadi ada pengertian kalam dan pembagiannya ya. Nah tadi saya jelaskan sampai di pengertian kalam ya teman-teman. Kalau misalkan yang teman-teman dulunya di pondok atau mungkin pernah belajar, nah ini pengertian kalam sini saya kutip dari kitab Jurumiyah ya. Ta'riful kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kalam atau kata ya adalah lafaz yang tersusun dan berfaidah dengan bahasa Arab. Nah tadi ya di sini ada penjelasannya dengan jelas dengan bahasa Arab. Berarti kalau misalkan tidak dengan bahasa Arab, nah itu berarti tidak disebut kalam ya. Nah di sini kalam atau kata adalah lafaz yang tersusun ya, intinya itu teman-teman. Kalam adalah kata. Nah kemudian yang pertama di sini ada isim.
Di sini akan Ustazah cek. Di sini ada nama siapa saja ya. Kalau biasanya Ustazah cek dari layar Ustazah. Nah, sekarang di sini akan Ustazah pilih nama acak secara di sini ya. Coba teman-teman di situ mungkin siap-siap ya. Berarti ini yang namanya Ustazah panggil. Di slide bisa diperhatikan kembali. Haza akhtaru walunu ahdor ya. Ustazah akan memilih yang warna hijau terlebih dahulu. Di sini ada 10 IPS 2 Aisyah Putri Afiat. Nah, Aisyah, apa itu isim sah? Hadirah Aisyah? Hadir Ustazah. Nah, khair. Mahwal ismu? Ai. Apa itu isim? Ai. Isim itu kayak berhubungan, yang enggak berhubungan dengan waktu. Betul, benda yang tidak, kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu ya. Khair, jazakillah khair Aisyah. Barakallahu fiik ya. Nah, itu teman-teman tadi terlewat sudah dijelaskan sedikit ya oleh Aisyah bahwa isim itu adalah kata yang tidak berhubungan dengan waktu atau kata benda. Nah, contohnya di sini ada kata Muhammadun. Muhammadun itu nama orang ya, teman-teman. Jadi seperti teman-teman yang di sini ada Aisyah, ada Naila, ada Karina, kemudian ada siapa lagi di sini? Naila masuk ke dalam golongan isim ya, kata benda, teman-teman. Maksudnya tidak berkaitan dengan waktu apa, ya udah teman-teman mau apapun keadaannya gitu ya, teman-teman tidak berubah namanya atau lafaznya, tetap Naila, tetap Naisa, tetap Aisyah, gitu tidak berubah. Itu yang dimaksud dengan tidak berhubungan dengan waktu. Kemudian yang kedua di sini contohnya ada syari'. Masih ingat syari', makna syari' di pelajaran kita sebelumnya? Apa itu syari'? Jalan. Jalan, sahih ya. Jalan. Nah, jalan juga kata benda yang mati ya, teman-teman. Tentu jalan kata benda yang mati itu juga termasuk ke dalam isim. Nah, di sini tadi yang kepikiran sama kitabun, tahu ya, kayaknya kitabun akan kita bahas nih di sini. Jadi ada kitabun, kolamun. Nah, itu semua termasuk ke dalam isim. Kemudian hiwayah wa qahiroh ya, qahiroh kairo ya. Nama kota, nama tempat, nah itu berarti semuanya termasuk ke dalam isim ya, dia nggak terikat sama waktu. Mesir dari zaman dulu sampai zaman sekarang namanya tetap Kairo ya, tidak berubah teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada fi'il, al-fi'il. Kemudian akan Ustazah tanya di sini. Di sini ada walan akhtaru yaumu binafsaji ya. Sekarang Ustazah akan pilih yang warna ungu. Hazakana min faslil asyira ulumu kelas 10 IPA 3 ya. Khair, ada 10 IPA 3 Amira Hasna. Hal maujudah Amira Hasna. Ya, Amira Hasna, mahwa fi'il mir. Apa yang dimaksud dengan fi'il, Amira? Kata kerja. Kata kerja, ya betul. Alhamdulillah, barakallahu fiik Amira. Singkatnya seperti ya teman-teman, tadi kalau isim kata benda, fi'il ada kata kerja. Nah, tadi kalau kata benda, kalau kata Aisyah tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, sekarang kalau kata kerja itu dia berkaitan dengan waktu. Contohnya seperti, nah di sini ada kata zahaba yazhabu sakana yaskunu. Ya, di pertanyaan kemarin teman-teman, di percakapan kemarin ada kata aina taskun, di mana kamu tinggal ya. Nah, berarti kata tinggal itu kan merupakan kata kerja, dia tinggal di mana, atau kata zahaba yazhabu ya, ini artinya pergi. Kalau zahaba itu artinya sudah pergi. Tadi kalau di video saya menyampaikan kalau dalam bahasa Inggris mungkin ini termasuk ke dalam past tense ya. Zahaba atau fi'il madi, kata pergi, sudah pergi, kata kerja yang sudah terjadi. Kemudian yazhabu, kata kerja yang sedang atau akan terjadi, atau present continuous tense ya, boleh dikoreksi kalau Ustazah salah ya teman-teman, kata kerja yang sedang atau akan terjadi ya, jadi belum kejadian nih. Kalau zahaba sudah pergi, yazhabu sudah pergi. Kemudian seperti kita sekarang, kita sedang belajar. Kalau kondisinya kayak kita sekarang nih, kita sedang belajar. Berarti kita tepatnya menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari?
Kalau kondisinya seperti kita sedang belajar hari ini, berarti kita menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari, teman-teman. Mudhari, betul. Karena kita sedang belajar ya. Belajarnya masih terjadi nih, jadi kita menggunakan fi'il mudhari. Nah, yang terakhir selanjutnya di sini ada harfun ya, huruf. Jadi beda ya teman-teman. Ada huruf hijaiyah, ada huruf dalam bahasa Arab ya. Kalau huruf hijaiyah mungkin yang kita ketahui ada alif, ba, ta, sa, jim gitu ya. Nah, di sini huruf itu bukan huruf yang persatuan seperti itu ya. Di sini ada keterangannya. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti bila dia bersama dengan kata yang lain. Nah, termasuk di sini contohnya ada kata min. Apa makna min? Apa itu min? Dari. Ya. Dari. Min, dari. Kita nggak akan tahu artinya kata dari. Darinya tuh dari apa sih? Itu kan maksudnya dari itu gimana? Kalau misalkan dia tidak bergabung dengan kata lain ya. Jadi nggak bisa kalau min artinya tuh apa? Dia belum ada faedahnya teman-teman ya, masih unfaedah lah. Nah, kalau dia sudah bergabung dengan kata lain, nah itu dia baru memiliki makna, yaitu disebut dengan huruf. Beda kalau misalkan huruf mim aja dalam huruf hijaiyah itu ya memang hanya per satu huruf aja ya. Jadi kalau huruf di sini ada min, ila, fi, lan, lam, an, inna. Artinya apa saja? Nanti insya Allah akan kita bahas ya teman-teman satu persatu. Min di sini tadi dari, betul. Ila, ke. Ilal madrasah, ilal bait ya, pergi ke rumah, kemudian ke sekolah. Fi itu artinya di. Itu tadi terkait pembagiannya ya. Nah, coba sekarang sebelum kita lanjutkan ke ciri-cirinya, di sini Ustazah akan acak kembali kotak nickname-nya tampil juga atau tidak? Tampil juga ya. Hayır, alhamdulillah. Nah, walan haza akhtaru launun ahdor kan mana ya. Ustazah akan pilih warna hijau lagi. Kayaknya nggak ada warna birunya ya. Ini mungkin biru. Baik, Ustazah akan pilih warna hijau kembali. Oh, di sini ada 10.4. Keisha. Hadirah Keisha. Alhamdulillah. Khair Kei. Walan saas aluki ya. Sekarang Ustazah akan tanya nih sama Keisha. Tadi ada kata ya. Nah, sekarang sudah yang mau tanyakan adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada berapa, Kay? 3. Ada 3. Betul, teman-teman? Betul ya. Ada apa aja, Kay? Ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Alhamdulillah. Khair, barakallahu fiik. Keisha, ya. Alhamdulillah, mumtazah, Kay. Sudah tersampaikan ya, teman-teman. Nah, sekarang satu lagi. Akhtaru launun asmar ya. Coklat nih, asmarun. 10. Ada yang namanya 10 saja. Siapa nih tadi absen 10 ya kira-kira? Mungkin belum selesai typing namanya ya kayaknya. Baru 10. Nah, 10 lipat 3. Di sini ada Aiska. Hal maujudah Maiska. Aiska. Ya, Alhamdulillah. Aiska, Khair. Aiska boleh sebutkan contoh-contoh tadi dari kata isim ai. isim ada Muhammad, Syari, Sahih. Madinah, Madinah, betul. Madinah itu lagi boleh? Kalau dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Indonesia apa? Ai, satu lagi ai. Yang termasuk ke dalam kata benda. itu kitabun. Kitabun, sahih. Mumtazah ya Aiska ya, barakallahu fiik. Aiska. Khairul an. Contoh yang kedua itu tadi dari fi'il. Ada 10 lipat 3. Stazikia, hal sajiah maujudah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman, kelebihan Dr. Ustazah juga nih. Jadi biasanya kalau Ustazah dari slide awal gitu ya, teman-teman yang terlihat wajahnya kayaknya hampir sama setiap pekan. Alhamdulillah sekarang Ustazah bisa melihat wajah dari slide-slide lain ya. Nah, di sini ada Sazkiyah. Sazkiyah boleh menyebutkan lagi, Saz. Tadi contoh isim ada apa aja, Saz? Kata
kata benda. Boleh dalam bahasa Indonesia dulu, boleh, nanti baru dalam bahasa Arab. Yang termasuk ke dalam isim atau kata benda. Nama orang kan enggak sih? Boleh. Berarti nama orang termasuknya isim atau fiil? Isim, betul. Ada apa, Tas? Jadi Muhammad. Seperti Kitabun bisa. pun termasuk juga. Ada lagi? Khair, jazakillah khair ya Saskia. Alhamdulillah. Ya, itu ya, paling tidak kita sudah bisa membedakan ya teman-teman mana yang termasuk ke dalam isim. Isim itu contohnya seperti apa sih? Nah, insya Allah sudah terbayang ya di teman-teman. Coba sekarang kita move on ke fiil. Nah, di sini warna hijau juga. Ada 10/4 Aca. Hal Aca maujudah. Ustazah. Nah, Ca, boleh sebutkan contoh fiil, Ca, atau kata kerja? Zahaba, yazhabu, tazhabu, sakana, Ya. Ya, ada lagi, Ca? yaskunu, taskunu. Taskunu. Ya, itu yang disebutkan Aca berarti dari dua kata yang berbeda ya, teman-teman. Bentuknya udah langsung 3 fiil sekaligus. Nah, itu berarti sudah ada 6 kata kerja yang dicontohkan tadi ya, yang disebutkan oleh Aca, Khair. Jazakillah khair, Aca. Itu ya, tadi kata kerja ada zahaba, pergi. Pergi udah jelas ya, teman-teman. Kita melakukan kegiatan dan itu tadi berkaitan dengan waktu itu ada sudah pergi. Nanti ada kata sudahnya. Sudah pergi atau fiil madi. Kemudian ada fiil mudhari, sedang atau akan pergi. Nah, berikut ya tadi tentang contoh-contoh kalimat dari isim, fiil, wa huruf. Nah, di sini ada satu lagi teman-teman ya, terkait ciri-ciri ya, karakteristik dari masing-masing tersebut. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman, itu tergolong ke dalam isim kah, fiil kah, atau huruf, walaupun misalnya kita nggak tahu terjemahnya, kita nggak tahu maknanya gitu ya. Nah, di sini yang pertama, ciri-ciri dari isim, wa min alamatihi ya, alamatihi isim ya, di sini ciri-ciri isim yang pertama, di sini ada harokat tanwin. Kalau tanwin itu harokatnya apa aja? Harokat tanwin apa aja? Fathatain, Fathahtain, kasrahtain, domatain. domatain ya, itu semua termasuk ke dalam tanwin ya teman-teman. Nah, di sini contohnya ada kata rojulun. Nah, rojulun itu artinya seorang laki-laki ya. Sudah pasti itu isim ya teman-teman. Nah, alhamdulillah bertambah lagi ya kosakata kita, yaitu kata rojulun. Nah, itu artinya adalah seorang laki-laki. Laki-laki aja artinya gitu. Itu termasuk ke dalam isim. Kemudian kita ketemu lagi dengan kitabun ya. Kitabun itu isim ya teman-teman. Nah, di sini pakai tanwin. Jadi kitabun. Kemudian yang kedua cirinya itu adalah alif lam. Ada kata al-nya teman-teman. Di sini yang pertama ada kata al-kitabu. Tadi kalau kitabun, kitabun itu artinya buku. Buku aja teman-teman ya, itu menggunakan tanwin, buku. Nah, kalau misalkan di sini kita tambahkan huruf al di depannya, itu menjadi al-kitabu. Ustazah artinya berubah atau tidak? Nah, Masya Allah teman-teman, hanya dengan ditambahkan al, itu sudah cukup merubah arti. Jadi kalau tadi kitabun, bukunya itu masih sangat umum. Kita nggak ada bukunya, nggak tahu buku yang mana, ya pokoknya buku aja, kitabun gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menambahkan al di depannya, ya itu jadi al-kitabu. Nah, di sini al-kitabu itu maknanya sudah berganti menjadi sebuah buku. Buku itu ya paling tidak udah ada nih buku yang kita tunjuk. Jadi kalau misalkan kita contohnya kemarin gitu ya, isim isyarah, hazal kitabu. Nah, al-kitabu, misalkan ini buku ya teman-teman, hazal kitabu. Itu sudah jelas buku yang kita maksud gitu ya. Kalau tadi kitabun masih umum, kalau ada al itu sudah lebih rincinya kita sudah tahu. Contohnya kemudian tadi juga rojulun, laki-laki. Nggak tahu nih kita laki-laki yang mana. Kalau ada alnya jadi ar-rojulu, itu laki-laki, oh yang itu laki-lakinya gitu kan. Seperti itu contohnya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga di sini ada an-nida.
An-nida itu artinya panggilan. Kayak misalnya tadi Ustazah manggil ya Aiska gitu ya. Nah, itu sudah disandingkan dengan isim, yaitu artinya ada yang tahu artinya kata ya? Ya Muhammad, ya Aiska, ya Sazia. Wahai. Betul. Wahai ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu panggilan ya, pasti didampingkannya itu dengan isim atau kata benda. Kemudian al-jarru. Yang kedua itu jar ya. Jar itu maksudnya adalah harokat kasroh, teman-teman. Nah, jadi kalau yang harokat kasroh seperti ini, ala syajaroti. Ada huruf jar itu nih seperti ala, tadi min, ila, di atas pohon. Nah, tadi Afwan terlewat ya, syajarotun. Syajarotun artinya pohon, kalau syajarotu, pohon itu. Nah, itu ya, ala syajaroti, ada di atas pohon. Kemudian yang terakhir ada al-isnad. Al-isnad itu bersandar ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin frase, teman-teman ya. Dua kata yang memiliki satu kalimat. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada rumah sakit. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab saya contohkan kitabun mufid. Buku bermanfaat ya. Buku itu bermanfaat. Nah, itu sudah jadi frase. Buku yang bermanfaat itu sudah menempel dari dua kata menjadi satu kata bermakna. Hal indakum soal, hal indakunal as'ilah. Sampai di sini ada pertanyaan. Ustazah, Ya. kalau isimnya akhirnya jadi kasroh itu karena depannya ada huruf. Ya, betul. Kalau misalkan isim jadi kasroh, ini kalau di depannya ada huruf jar, teman-teman ya. Kalau misalkan kita menuliskan isim aja, mau apapun itu bentuk isimnya, isim itu hakikatnya dia harokatnya adalah domah. Selamanya kalau misalkan dia nggak dimasuki huruf apapun. Contohnya di sini akan Ustazah coba tulis. Kita move on coba dari kata kitabun ya. Ada yang mau menyebutkan mufradat lain, kosakata lain? Silahkan. Sayaroh. Kalamun. Sayaroh, kalamun. Ada lagi? Alma. Almaun ya berarti itu aslinya. Nah, baik, kita mulai tadi dari kata sayaroh. Apa makna sayaroh? Mobil. Mobil, sohih. Afwan ya teman-teman, kurang lebih tulisannya seperti ini. Coba Ustazah coba pakai mouse. Ya. Ini ro ya ceritanya teman-teman. Sayarotun. Nah, ini pasti seperti ini bentuknya kalau misalkan tidak ada kata apapun yang mengikutinya ya. Nggak ada fi, ila, min. Kalau kita menuliskan satu kosakata itu pasti harokatnya adalah domah. Domah tain ya kalau tidak ada alif lamnya. Ustazah benar nggak kalau misalkan di sini kan ada dua ciri. Yang pertama saya rotun, kemudian yang kedua kita tambahkan alif lam deh biar lebih jelas. Nah, jadi saya rotun. Ahaza sohih au khoto. Yang Ustazah tuliskan sini benar atau salah? Khoto. Khoto. Limaza khoto bil? Karena depannya ada alif lam, jadi akhirnya harus nggak boleh pakai tanwin. Ya, betul. Jazakillah khair Syabila. Jadi gitu ya teman-teman. Tadi yang sudah disampaikan oleh Syabila, alhamdulillah jazakillah khair Syabila. Saya rotun. Kalau misalkan kita menuliskan isim, kita harus memilih salah satu teman-teman. Kita nggak boleh serakah ya, baik dalam segala hal. Nah, kita pilih salah satu. Saya rotun itu salah ya. Kita boleh menuliskan kalau mau pakai alif lam, berarti tanwinnya dihilangkan saja. Jadi asaya rotu. Saya mau pakai tanwin aja deh. Nah, berarti alif lamnya yang dihilangkan. Saya rotun. Maknanya itu tadi ya, kalau saya rotun mobilnya masih umum banget, kita nggak tahu mobil yang mana. Tapi kalau misalkan ada mobil yang kita tunjuk atau ada sesuatu yang kita maksud, nah itu kita harus menambahkan kata huruf alif lam di depannya. Seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Terkait isim, insya Allah bisa selesai gitu ya teman-teman. Nah yang selanjutnya di sini ada tentang fi'il ya. Nah apa aja kalau ciri-ciri di fi'il itu?
Ustazah hapus dulu anotasinya. Wah, ini slide-nya error sepertinya. Sebentar ya teman-teman, dia ke pending nih. Nah, tadi yang kedua ada fiil ya. Fiil juga ada cirinya teman-teman. Ciri yang pertama, di slide teman-teman, slide-nya lagi kemana? Tadribat bukan? Tadribat. Iya, Ustazah. Ya, Ustazah. Tadribat ya. Ya, tidak bisa dikembalikan. Sebentar ya, Ustazah. Stop share dulu. Nah, sudah bisa. Nah, baik, kemudian di sini ada contoh dari fiil ya, ciri-ciri dari fiil. Nah, ciri yang pertama, ternyata slide-nya yang terakhir. Ya, ini sudah skip. Di sini ciri fiil yang pertama itu ada tak sakinah ya, ada tak tanis. Perbedaannya dengan tak marbuto yang kemarin sudah kita bahas. Kalau tak marbuto itu menunjukkan mu'annas ya, dia yang kita bisa baca hak di akhirnya. Kalau tak tanis itu yang terbuka di sini. Nah, di sini salah satunya ada tak tanis ya, dia perempuan telah menulis, dia perempuan sedang atau akan menulis. Nah, di sini ada huruf tak. Di mana taknya? Nah, di sini ada kata bats. Nah, Ustazah coret. Taknya yang dimaksud itu adalah tak yang ini ya, teman-teman. Nah, kalau di sini tak tubuh, tak tanis yang dimaksud. Nah, di sini tak terbuka nih. Ya. Jadi salah satu cirinya itu teman-teman, kalau isim itu biasanya di awalnya itu jarang sekali yang ada huruf ta, a, kemudian nun ya, ada nunnya itu jarang. Jadi kalau isim itu hurufnya lebih banyak, lebih variatif. Tetapi kalau kata kerja itu dia bentuknya sudah ada polanya masing-masing ya, sudah ada polanya masing-masing. Nah, di sini contohnya, kemudian selanjutnya ada ya fa'il, ada huruf ya-nya. Huruf ya-nya di mana? Nah, di sini huruf ya-nya, teman-teman. Taktubina artinya kamu perempuan sedang atau akan menulis ya. Berarti dia termasuknya ke dalam fi'il mudhari. Kemudian di sini ada kata uskuri. Uskur. Ma makna uskur? Uskur. Syukur. Bersyukurlah ya. Ya rojul. Wahai laki-laki, bersyukurlah kamu gitu ya. Nah, itu kalau untuk laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan, misalkan di sini ada Adila. Ya Adila, uskuri, bersyukurlah kamu gitu ya. Nah, di sini ditambahkan huruf ya-nya kalau untuk perempuan. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa teman-teman perhatikan kembali ya untuk kata kerja. Ya, slide-nya jadi nggak bisa jalan nih kayaknya. Baik, teman-teman, selanjutnya, nah tadi yang sudah lihat tadribat, mungkin yang udah nggak sabar mau tadribat. Mana tadribat? Apa itu tadribat? Ada yang tahu? Latihan, betul ya. Tadribat ya latihan. Nah, tadi kenapa Ustazah teman-teman namanya harus ada kelasnya gitu ya, supaya nanti Ustazah nggak bingung nih filter jawaban teman-teman gitu ya. Nah, insya Allah latihan ini kita masukkan juga ke nilai formatif kita, ke nilai harian kita. Jadi silahkan teman-teman disimak dan dikerjaan sebaik-baiknya ya untuk tadribat ini. Sudah masih pada gabung semua ya, sesuai dengan partisipan Zoom kita. Kita mulai tadribat ya, ikhtar ijabatan sahihah ya. Pilihlah jawaban yang tepat. Jadi saya akan tampilkan soal pilihan gandanya. Nah, ini hanya ada 5 soal, teman-teman. Kerjakan ya. Soal yang pertama. Ini belum masuk, sebentar.
Soalnya udah muncul belum di teman-teman? Udah? Sudah bisa dikerjakan? Saya belum bisa dikerjakan. Belum bisa ya? Saya juga belum bisa. Belum ya? Baik, ini sebentar ya settingnya yang akan Ustazah ganti. Sudah bisa dijawab, teman-teman? Sudah Ustazah. Tapi Sudah ya? soalnya beda dari Iya. Iya, kayak soal selanjutnya. Ini langsung soal selanjutnya ya. Yang tadi yang pertama belum kita bahas. Silakan boleh dikerjakan ya, teman-teman. Sudah semuanya? Jika sudah akan Ustazah lanjutkan ke soal berikutnya. Ustazah, Ya? yang saya kok itu ya beda soalnya sama yang di share screen. Soalnya udah yang selanjutnya ya? Yang kalimat dalam bahasa Indonesia. Iya, sama. Ya, Ustazah sama. Iya, Bu, sama, Bu. Nah, berarti ini sudah berjalan ke soal ketiga, teman-teman. Kalimat dalam bahasa Indonesia tadi yang sekarang soalnya yang ini ya? Iya. Ya, waktunya 1 menit. Ustazah, apa? Itu Nah, harusnya ada ini- teksnya atau belum? Ya, ini teksnya tadi yang di awal. Oh, ini karena soalnya tadi skip ya, teman-teman. Boleh yang ini dijawab aja, nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Kayaknya udah langsung masuk soal kelima. Coba nanti kita akan mulai buka kelas baru ya. Jawab bebas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jawab bebas aja. Nah, baik. Ini karena tadi kayaknya ketika di play. Nah, teksnya itu tadi ada di yang tadi teman-teman ya. Nah, coba untuk latihannya sebentar ya, Ustazah buat formatnya. Ini tadi ternyata yang sudah terjawab oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini Ustazah akan salin soalnya. Nanti teman-teman bisa join ke kelas code baru ya untuk mengerjakan latihannya. Hanya ada 5 soal. Ustazah stop share dulu. Nah, teman-teman silakan join ke kelas code berikut. Ustazah share screen dulu ya. Nah, kelas code-nya berikut boleh di-scan ya. Jangan lupa nama sudah terlihat kelas sama seperti yang tadi ya. Yes. Ustazah akan coba buka kuisnya ya. Mungkin tadi sudah mulai ke restart karena tadi sudah ke restart. Silakan boleh diisi kembali teman-teman.
Penulisan kata yang benar adalah, saya contohkan seperti apa. Huruf apa saja yang bisa disambung dan tidak bisa disambung, diperhatikan kembali. Kalau mungkin kita bacanya sama ya. Tetapi kalau dari segi penulisan, ada huruf yang tidak disambung dan ada huruf yang tidak bisa disambung. Alhamdulillah sudah 45 yang menjawab dari 78. 51 orang, waktunya 10 detik lagi. Ya, masih ada berapa orang nih yang belum menjawab ya? Nah, jawabannya, wah Masya Allah ya, ada 34 orang menjawab B, 29 orang menjawab A, dan satu orang yang menjawab C ya. Nah, jadi jawabannya tadi yang tepat itu, nah yang benar ini Barakallah Aiska, Khairunisa, ya. Alhamdulillah jawabannya sudah tepat teman-teman. Ada 2 bagian. Dan Naura, skor tertinggi mungkin yang percepat menjawab ya. Nanti ini tepat itu ada A dan B ya, betul. Jadi yang menjawab keduanya itu jawabannya benar ya. Saja membuat sel karena tak masih bisa disambung dengan huruf alif. Begitupun ini ya, huruf qaf masih bisa disambung dengan huruf selanjutnya tabu dan kitabun. Kalau al-kitabun itu jelas salah ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah selanjutnya penulisan kata yang benar masih tadi ya. Nah kalimat atau kalam dalam bahasa Indonesia yaitu apakah ini? Silahkan teman-teman dituliskan jawabannya. Saya restart lagi. Kalau tadi yang agak terbuka sedikit, ternyata kuncinya sudah muncul ya teman-teman di yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Jawaban terbanyak tadi belum tentu jawaban yang benar gitu ya. Nah, jadi jangan terpengaruh sama grafik tadi. Sudah 48 orang yang menjawab. 56 dari 78. Waktunya 20 detik lagi. Ya, apakah sampai ke 78 orang? Ayo, tinggal 6 detik lagi. Ini kayaknya masih banyak yang belum jawab ya. Ya, jawaban terbanyak di sini ada jawaban E ya. 78% ada 52 orang yang menjawab E. Betul ya teman-teman, tadi kalimat atau kalam itu dalam bahasa Arab disebut juga sebagai kata. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dari 5 berapa orang nih? Wah, masih ada nih ternyata 10%, 15% ya, ada 10 orang yang menjawab A. Setelah kita ingat kembali ya. Nah, ini ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata berarti. Kalau teman-teman bingung antara kalimat berarti boleh kita sebut kalam deh ya biar nggak rancu sama yang bahasa Indonesia. Baik. Selanjutnya mahwal ismu. Nah, ini kayaknya insya Allah pada ingat ya. Mahwal ismu. Per soal saya beri waktu 1 menit ya. Ya, 20 detik lagi. Ini seharusnya berarti ada 75 jawaban ya, jika menjawab semuanya nih. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah jawaban terbanyak ya, ini jawaban terbanyak adalah D. Kita lihat, Afwan bisa dicek kembali. Mahwal ismu ya, ismu adalah kata benda, betul. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya teman-teman yang sudah menjawab tepat. Wah, masih banyak nih yang menjawab A, B, C, E ya. Masih ketukar-tukar ya. Semoga ini dengan tes ini bisa semakin ingat gitu ya. Isim berarti isim adalah kata benda. Nah, selanjutnya kita lihat dulu sebelum kita lanjutkan ke soal. Wah, Masya Allah ya, masih ada Naura
Naura, kemudian Kaila, wa Syabila di urutan 3 teratas ya. Baik, selanjutnya di sini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang merupakan fiil kecuali ya. Ini saya cermati kayak setiap soal kurang lebih yang menjawab baru sekitar 60-an ya. Masih ada beberapa yang belum menjawab, nanti kita cek siapa nanti yang nilainya belum keluar ya teman-teman. Yang belum ada nilainya nanti insya Allah akan saya cek. Nah, alhamdulillah jawaban terbanyak adalah B. Apakah B itu yang tepat di bawah ini yang tidak merupakan fiil kecuali yang merupakan fiil kecuali ya betul jawabannya adalah syari' ya. Syari' tadi artinya jalan. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman di sini polanya. Kalau misalkan fiil ada huruf ta, nun atau alif. Nah, biasanya ini termasuk ke dalam fiil. Atau harokatnya kalau fiil yang enggak ada alif, nun, ya, ta-nya itu harokatnya sama semua ketiga huruf. Baik itu ada syakaro, ada kataba, zahaba, darosa, itu harokatnya sama semuanya ya. Paling tidak ada nanti satu harokat yang berbeda. Selebihnya insya Allah 2 harokatnya sama, 2 atau 3 harokatnya itu sama. Itu untuk membedakan fiil kalau kita nggak tahu artinya. Nah, kita cek di sini yang tertinggi sekarang apakah sudah berubah? Masih sama ya, ada Naura, Kaila, Syabila, dan Kansa. Barakallahu fi. 4 besar tes kita hari ini. Soal selanjutnya. Nah, ini teks yang tadi ya, teman-teman. Ini sebetulnya teksnya yang teman-teman sudah buat ya, teks kita di pekan lalu. Ada sebuah teks Ismi Fatimah Sulastri. Ma makna? Coba di sini yang belum Ustazah buka ada Fairuz. Hal Fairuz maujudah? Fairuz ada? Ya, nah baik karena Fairuznya belum respon ya teman-teman, nanti Fairuz boleh on mic ya kalau misalkan ada. Ismi Fatimah Sulastri ya. Nama saya Fatimah Sulastri. Anak Tolibah min Faslil Ashiro. Saya seorang murid di kelas 10 ya. Ini IPA atau IPS. Madrasah Ummul Qura Aliyah Islamiyah Bogor. Fisyari Kayu Manis Tanah Sarial Bogor. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ke soal Mas Muka Fatimah Bil Kamil. Nah, itu masih rancu ya. Ada 2 jawaban tuh yang tadi yang terbanyak. Yang mana jawaban yang tepat? Apakah A, B? Kalau dalam bahasa Arab, pilihan ganda itu abajadaha ya, teman-teman. Sampai H. Biasanya kalau tingkatan SMA, PG-nya itu pilihannya sampai E. SMP mungkin teman-teman dulunya kelas 10 itu cukup sampai D kalau ke SMP itu ya. A, B, J, D. Nah, kalau SD biasanya soal pilihan gandanya hanya sampai J atau C. Ya, 25 detik lagi, baru 60 orang yang mengisikan. Ya, sudah selesai lah, Masya Allah ya. Kalau yang tadi masih
karena jawab ngasal mungkin ya, jadi yang awal itu ada yang B dan C hampir banyak, dan alhamdulillah 91% menjawab C. Apakah benar jawabannya C? Tadi namanya siapa? Fatimah Sulastri ya, sahih. Ya, Fatimah Sulastri. Barakallahu fiik. Ini sudah 5 soal ya, teman-teman. Kita lihat tertinggi. Wah, Masya Allah masih sama ya skornya. Ada Naura, Kaila, Siti Rahma Syabila, dan Kansa. Barakallahu fiik untuk teman-teman. Kalau Siti Sabila tadi sudah ada, Kaila sudah tampil di layar Ustazah. Naura, hal maujudah Naura, boleh on mic, Naura? Iya, Ustazah. Nah, alhamdulillah terlihat Naura. Ya, barakallahu fiik Naura ya mendapatkan nilai tertinggi di latihan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, berikut pelajaran kita hari ini ya. Nah, adapun soal-soal berikut ini termasuk ada di dalam modul yang Ustazah kirimkan ke Google Classroom. Jadi kalau dirasa teman-teman masih bingung, masih belum mengerti semuanya gitu ya, itu nanti bisa dibaca kembali di modul yang Ustazah kirimkan. Insya Allah cukup lebih lengkap ya dari PowerPoint ini, karena PowerPoint hanya inti-intinya yang akan kita bahas ya teman-teman, termasuk soal latihannya. Di situ juga masih banyak sekali soal-soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Khair. Nah, di sini Ustazah lampirkan juga ya ayat Al-Quran dari surat Yusuf ayat 12. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkan. Memikirkannya itu bagaimana? Masya Allah teman-teman, menurut Ibnu Katsir ya sudah menyampaikan, mengutarakan juga maksud dari ayat ini tuh seperti apa gitu ya, memikirkan apa? Nah, memikirkan bahwa memang bahasa Arab itu bahasa yang paling rinci ya, yang paling jelas. Kayak misalnya domir yang sudah pernah kita belajar. Mungkin kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak sampai 10 ya, paling 6 atau 8. Tetapi karena saking rincinya, saking fasihnya, saking jelasnya bahasa Arab, domir aja kalau di bahasa Arab itu bisa sampai ada 14 gitu ya. Nah, itu saking betapa fasih dan rincinya bahasa Arab gitu ya. Masya Allah, jadi alhamdulillah kita berkesempatan untuk mempelajari bahasa syurga tersebut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Wa'an hal indakunal as'ilah, ada pertanyaan? Sudah cukup ya, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh chat ke Ustazah. Wa jazakumullahu khair teman-teman yang sudah kemarin mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah Ustazah cek di Google Classroom sudah terkumpul semuanya ya. Mungkin ada beberapa yang belum Ustazah nilai, nanti Ustazah nilai kemarin Ustazah nilai masih pending nilainya. Nah, nanti insya Allah akan Ustazah segera kirimkan kembali ya ke teman-teman untuk nilai yang tugas teman-teman kemarin. Dan untuk hari ini alhamdulillah tugasnya sudah terselesaikan ya teman-teman, latihan soal ini. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tadi jawabannya belum muncul, akan Ustazah informasikan kembali siapa yang nilainya tidak ada di latihan kita pada hari ini ya. Khair, jazakunallah wa afu minkum. Qabla nakhtatim darsunaan haya bina naqra alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, jazakallahu khairan. Ya.
Afwan jiddan. Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai ya. Teman-teman silakan istirahat, sholat duha, dan kegiatan yang lainnya bergabung.